Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan masih dalam kitab 1 Yohanes, dan kita sudah masuk di pasal yang keempat. Firman Tuhan berkata, ayat yang pertama, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia." Saudara, kalau kita ingat yang kemarin dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir yang kita bahas, bahwa kita percaya roh Allah sudah diberikan bagi kita, tinggal di hati kita. Dan jika demikian, kita percaya juga bahwa Allah diam di dalam kita dan kita di dalam Allah. Itulah tanda, itulah bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah ada di dalam kita. Karena kita tahu ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan 14, ketika kita percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Nah, karena itu saudara, kita hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Namun di sini diingatkan juga di ayat yang pertama ini, janganlah percayakan setiap roh, dan setiap itu harus diuji apa betul mereka berasal dari Allah. Ini bicara tentang pengajaran-pengajaran di luar sana, karena banyak nabi-nabi palsu yang muncul. Nabi-nabi palsu itu orang-orang yang membawa, ini katanya suara Tuhan, ini katanya firman Tuhan, tapi sebenarnya itu bukan dari Tuhan. Nah, karena itu di ayat 2 dikatakan, demikianlah kita bisa mengenal roh Allah. Kalau betul di dalam orang itu, atau itu benar dari Allah, dan roh Allah itu kan yang ngomong dari hati dia. Kalau benar itu roh Allah, dikatakan setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi tandanya kita mempercayai Mesias itu telah datang, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dia benar-benar menjadi sama dengan manusia. Nah, itu ciri roh Allah, itu ciri orang yang datang dalam nama Tuhan, orang yang dipenuhi oleh roh Allah. Dan kemudian ayat ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi memang pondasinya jelas, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak, dia tidak mengaku Yesus, dia tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikris. Dan dikatakan tentang dia telah kamu dengar, ia akan datang dan sekarang sudah ada dalam dunia ini. Selalu bicara antikristus. Inilah roh antikris itu, saudara. Dan antikristus itu selalu bicara tentang penolakan karya Yesus yang sempurna di atas kayu salib. Karena anti Mesias, anti Juru Selamat, atau antikristus. Dan ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Wow, ini kabar yang luar biasa, kabar baik bagi setiap kita. Bahwa kalau kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berasal dari Allah. Dan kita sudah mengalahkan nabi palsu itu. Kita bisa langsung peka mana yang bukan dari Tuhan, yaitu menolak karya Kristus yang sempurna. Masih perlu tambah, ini harus lakukan itu, harus begini, itu nabi, itu antikristus, itu nabi palsu. Makanya kalau kita mengerti pengajaran kasih karunia itu, kita sedang menghormati, menghargai karya Yesus Kristus yang sudah selesai. Kita hanya mengekspresikan, menerima, menikmati semua karya Kristus yang sudah selesai. Dan dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga roh Allah di dalam kita, dan roh itu lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dunia ini. Nah, bayangkan saudara, kalau kita masih ditundukkan lagi kepada hal-hal yang kita takuti di dunia ini, kita sedang merendahkan, kita tidak sedang menjadi diri kita sendiri, karena roh di dalam kita itu lebih besar. Jadi kalau kita banyak pantang ini, takut itu, nanti kita bisa begini, kalau nggak begini, nggak ada yang kita takutkan, saudara. Karena roh di dalam kita itu lebih besar. Dan roh itu yang akan menuntun kita
memimpin kita untuk hidup beribadah, hidup benar selama kita ada di dunia ini. Lalu kemudian ayat yang kelima dikatakan, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Jadi ciri nabi palsu, pengajaran di luar Kristus, antikris adalah mereka hanya ngomong tentang hal-hal duniawi. Ya kalau roh agamawi ya seperti itu. Contohnya, harus begini supaya diberkati, harus begini. Jadi semua tentang perbuatan-perbuatan duniawi. Ya atau yang ekstrim lainnya, ikut Yesus itu supaya banyak uang, jadi kaya, supaya sembuh, supaya hal-hal yang sifatnya hanya tubuh, jasmani, duniawi. Jadi memanfaatkan Tuhan hanya untuk kepentingan pribadinya yang sebenarnya hanya sementara. Jadi ini ciri roh antikris. Mereka hanya bicara hal-hal duniawi. Sedangkan kalau kita di dalam Kristus, kita percaya bahwa semua yang dititipkan dalam hidup kita itu hanya untuk menjadi garam dan terang. Kita dipakai untuk menjadi surat yang terbuka agar orang-orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Dan bagi kita, Christ is enough. Kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kita sudah bahagia, kita sudah sukses. Antikris itu selalu berkata, kamu belum ada apa-apa, kau dari nol. Kamu belum kaya, belum bahagia, belum sehat. Kamu lihat fakta, lihat keadaanmu, lihat dunia sekarang. Makanya kita dimulai dari nol untuk diajar supaya full. Makanya dia tipu kita dengan harus begini, harus begitu. Sedangkan kita di dalam Kristus, roh Allah di dalam kita, Allah di dalam kita, dan kita di dalam Allah. Artinya apa? Saudara sudah orang kaya, saudara sudah orang sehat, saudara sudah orang benar, saudara sudah penuh, saudara sudah pahlawan. Karena sang pahlawan sudah di dalammu. Saudara adalah lebih dari pemenang. Jadi saudara bertindak selayaknya orang sehat, selayaknya orang kaya, selayaknya orang benar. Bergerak dari kepenuhan Kristus. Bukan berusaha kaya, berusaha seolah saudara nol. Enggak, saudara-saudara orang yang diberkati, saudara sudah kepenuhan Kristus. Roh di dalam saudara lebih besar dari semua yang ada di sekeliling saudara. Haleluya. Lalu kemudian dikatakan di ayat yang ke-6, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya, roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Kemudian Rasul Yohanes menegaskan bahwa berita Injil itu harusnya nyambung dengan orang-orang yang mengenal Allah. Karena yang diberitakan dalam Injil itu bicara tentang yang kita sudah bahas pasal 1 sampai pasal 3, bahwa hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu kita mengalami kepenuhan Kristus. Saat itu roh Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Haleluya. Selamat menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini sebagai orang-orang yang sudah dipenuhi oleh roh Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah bahagia, sudah sukses, sudah kaya, sudah sehat, sudah semuanya. Saudara hanya perlu mengekspresikan kehidupan Kristus dalam diri saudara untuk saudara menjadi berkat. Dan mereka orang-orang sekeliling saudara yang belum percaya Yesus, mereka juga bisa menerima kekayaan, kesehatan, kelimpahan yang sudah ada di dalam Kristus. Haleluya. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.